Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah PC requestan dari seorang dosen. Tujuan utama penggunaan PC ini adalah untuk mempermudah melakukan kuliah online. Contohnya ya untuk Zoom meeting. Terdapat special request yaitu kalau bisa tanpa lampu-lampu RGB karena tidak ingin terlihat mencolok. Dan pemilihan prosesornya yaitu menggunakan Intel Core i5 atau Ryzen 5. Setelah saya coba browsing, menurut Zoom disarankan menggunakan prosesor Intel Core i5 6th Gen ke atas atau yang setara. Dengan budget yang diberikan sekitar 7 jutaan, saya coba memberikan hasil rakitan PC yang terbaik. Semua komponen yang digunakan merupakan komponen yang dibeli secara offline di Surabaya. Mungkin kalau di tempat kalian bisa lebih murah, ya alhamdulillah. Nah, seperti apa PC-nya? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama, sebelum memilih motherboard, tentu saja saya harus menentukan dulu mau pakai prosesor apa. Dengan budget sekitar 7 juta, kalau pakai AMD Ryzen 5 sepertinya akan susah budgetnya untuk membeli discrete graphic card. Karena si Ryzen 5 3600 misalnya, dia tidak memiliki IGP, maka pilihan saya jatuh kepada Intel Core i5 karena terdapat IGP Intel UHD 630 di dalamnya, hingga kita tidak perlu membeli grafik card terpisah terlebih dahulu. Lebih spesifik, pilihan saya adalah prosesor Intel Core i5 10400. Kenapa kok pilih itu? Yang pertama, karena yang paling terjangkau harganya dari varian Intel Core i5 yang punya IGP. Kedua, Intel Core i5 10400 sudah menggunakan 6 core dengan 12 thread yang performanya sudah sangat cukup lah untuk penggunaan mainstream. Bahkan jika nantinya kita pasangkan dengan GTX 1650, 1660, atau RTX 2060, menurut saya tidak akan terjadi bottleneck antara si CPU dan GPU-nya. Kalau budget kalian agak longgar di sekitar 10-14 jutaan, kalian bisa bebas memilih pakai i5 atau Ryzen 5 dengan grafika terpisah yang saya rasa sudah sangat mumpuni. Motherboard yang saya pilih adalah ASRock B460M Pro 4. Kenapa kok nggak pakai motherboard yang lebih murah? Jadi setelah saya coba bandingkan, motherboard ASRock B460M Pro 4 ini sangat sweet spot untuk platform Intel. Alasan yang pertama adalah dari harga. Saya dapat motherboard ini di harga 1,38 juta. Untuk mengangkat Intel 10 Gen i5 atau i7 yang non-K series menurut saya udah sangat cukup. Terdapat heatsink yang menutupi VRM-nya sehingga panas yang dihasilkan oleh VRM bisa tersebar dengan baik. Memiliki dua slot M.2 yang sudah support SSD NVMe Gen 3x4. Di mana salah satu slotnya terdapat cover heatsink untuk menyebarkan panas dari si SSD-nya. Motherboard ini memiliki fitur base frequency boost. Jadi, ketika kita menggunakan prosesor Intel yang non-K series, kita bisa meningkatkan power limitnya sehingga performa yang keluar dari prosesor tersebut bisa lebih maksimal. Sebagai contoh, di PC ini saya menaikkan limit prosesornya ke 100 watt, di mana TDP aslinya hanya di 65 watt saja limitnya. Saya merekomendasikan kalian menggunakan CPU cooler pihak ketiga agar suhu prosesornya tersebut tetap stabil. ASRock B460M Pro 4 juga memiliki slot PCIe yang sudah metal cover, sehingga lebih solid ketika nantinya menopang GPU kalian. Ada juga fitur post status checker, di mana motherboard ini memiliki LED indikator untuk troubleshooting ketika PC kalian memiliki error di CPU-nya, RAM, VGA, atau bootnya. Untuk memastikan suhu prosesornya aman, saya memilih ID Cooling SE224XT Basic yang kini hadir dengan dual fan. Di versi sebelumnya memang cooling ini hanya mendapatkan satu fan aja yang ada di dalam box. Tapi sekarang kita diberikan fan tambahan di luar boxnya, yaitu ID Cooling NO12025XT. Saya sangat merekomendasikan cooling ini karena dengan harga 395.000, cooling ini merupakan HSF dengan performa terbaik di harganya. RAM yang digunakan adalah Gale Evo Potenza 16GB kit 8x2 dengan speed 2666. Menurut saya dengan speed RAM 2666 udah cukup untuk memenuhi kebutuhan PC ini sekaligus menghemat budget. Untuk storage-nya menggunakan dua jenis storage yaitu SSD dan hard disk. SSD-nya menggunakan NVMe SSD dari Adata SX6000 Lite. SSD NVMe ini sangat value for money menurut saya karena dengan harga 525.000 aja atau mungkin kalian bisa dapat lebih murah, kita sudah bisa mendapatkan SSD M.2 PCIe Gen 3x4 ya walaupun speednya bukan sampai 3,5 Kbps. Setidaknya dengan harga yang setara, SSD SATA kita bisa mendapatkan performa up to 1800 MB per second untuk read dan 1200 MB per second untuk write-nya.
Sedangkan untuk harddisknya menggunakan WD Blue 1 TB sebagai media penyimpanan file-file lainnya. Untuk pengolahan grafis menggunakan VGA bawaan prosesor yaitu Intel UHD 630. Karena dengan budget dan skenario penggunaan yang ada masih belum butuh processing power dari graphic card discrete. Tetapi kedepannya sangat dimungkinkan untuk upgrade VGA-nya ke GTX 1650, 1660 atau mungkin ke RTX 2060. Untuk build PC ini menggunakan power supply Deepcool DN500 500 watt dengan sertifikasi 80+ 230 volt AU. PSU ini udah flat cable, jadi kabel manajemennya bisa lebih mudah dan rapi. Kenapa kok cuma 500 watt? Karena misalnya kedepannya PC ini ditambah VGA gitu ya, mungkin pilihannya cukup di 1650, 1650 Super, 1660 atau mungkin 1660 Super aja udah sangat cukup di PC ini. Dengan pilihan VGA tersebut, sebenarnya kalian sudah bisa memainkan mayoritas game dengan kualitas medium to high di resolusi Full HD. Kalau kalian ingin mengupgrade VGA-nya yang lebih tinggi lagi, mungkin bisa pertimbangkan ambil PSU 650 watt, 750 watt, atau mungkin lebih tinggi tergantung kebutuhan kalian nantinya. Karena motherboardnya berukuran Micro ATX, maka casingnya menggunakan Cube Gaming Kelva yang support maksimal di Micro ATX. Menurut saya, kalau motherboardnya Micro ATX akan lebih pas dipasangkan dengan casing Micro ATX. Casing ini sudah include satu fan berukuran 12 cm yang terletak di bagian belakang. Dan saya menambahkan 3 fan Deepcool X Fan 12 cm di bagian depan agar tercipta airflow yang baik. Casing ini juga support 2 fan di bawah, 2 fan di atas, PSU cover, dan dust filter. Sekarang, mari kita coba lihat tes performanya di semua settingan saya biarkan auto, kecuali power limit prosesor yang saya ubah ke 100 watt. Pertama kita coba run Cinebench R15. Sebelum saya naikkan power limit prosesornya, skor Cinebench-nya kurang konsisten. Yaitu kadang-kadang turun ke 1100, kadang naik 1200, kadang turun, seperti itu. Setelah saya ubah power limitnya menjadi 100 watt, maka skornya stabil di sekitar 1280-an untuk multicore dan sekitar 170-an untuk single core. Di Cinebench R20 skornya berada di angka sekitar 3100-an CB untuk multicore dan 430-an untuk single core. Saya tes 3D Mark Skydiver mendapatkan overall score 4938 dengan grafik score 4372 dan physics score 14775. Untuk suhu CPU tertinggi ketika run 3D Mark Skydiver sekitar di 60-65 derajat Celcius saat jalan di all-core 4 GHz. Sedangkan untuk suhu GPU-nya di sekitar 40-48 derajat Celcius saja. Untuk tes storage-nya, saya jalankan Crystal Disk Mark dengan hasil read-nya 1718 Mbps, write-nya 891 Mbps untuk SSD-nya, dan 152 Mbps read dan 142 Mbps write untuk harddisk WD Blue-nya. Meskipun cuma pakai Intel UHD 630, saya coba bermain CSGO dengan resolusi 720p. Dengan settingan grafik low, bisa mendapatkan 40-70-an FPS. Di Dota 2, saya coba demo hero dengan settingan grafis rata kiri, resolusi Full HD, dan bisa mendapat sekitar 100-an FPS di scene yang cukup ringan. Kesimpulannya, untuk skenario kuliah online seorang dosen, PC ini sudah sangat cukup. Total budget yang dihabiskan untuk PC ini adalah 7.625.000 di toko offline kota Surabaya. Kalau nanti kedepannya membutuhkan processing power dari discrete GPU, PC ini dapat dipasangkan hingga GTX 1660 series. Kalau kalian butuh VGA yang lebih tinggi, saya sarankan untuk pilih power supply di 650 watt ke atas, tergantung VGA apa yang akan kalian gunakan. Kalau budget kalian 10-11 juta, kalian bisa pilih Intel Core i5 10400F dengan penghematan sekitar 400.000 dari si i5 10400. Kemudian selisihnya itu bisa kalian alokasikan untuk memaksimalkan budget di VGA-nya atau mungkin untuk SSD NVMe yang lebih besar dan kencang. Racikan PC ini tentu aja bukan mutlak yang terbaik karena nantinya setiap kebutuhan orang beda-beda. Kalian bisa memilih komponen sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kalian yang sedang ingin rakit PC. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.